Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal, kami sapa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami. Bahkan kemurahan Tuhan, Tuhan beranugerahkan kami kehidupan yang kekal. Kami rindu Tuhan perlengkapi, Tuhan berkati melalui firman yang akan kami dengarkan. Buka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami tahu dan mengerti akan rahasia Tuhan yang akan Tuhan ungkapkan dalam firman yang akan kami dengarkan. Pakai hati kami menjadi tanah yang subur, di mana firman yang ditabur boleh bertumbuh, boleh berakar, berbuah, dan berbuah banyak. Ampuni kami Tuhan Yesus, agar kami boleh dilayakkan untuk duduk di sekitar firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berkenalan. Nama saya Dante Simbolon, istri Selvina Lumban Tobing, anak 3 orang. Yang pertama Joshua Simbolon yang tinggal di Maryland. Anak yang kedua Jefferson Simbolon bersama mantu Febrina dan cucu Astrella tinggal di Tokyo, sedang mengambil program S3. Demikian juga yang ketiga, anak saya Jonathan Simbolon, seorang dokter epidemiologi dari Pittsburgh University. Pendidikan saya dari George Washington University, mengambil Master of Art MIS tahun 88, dan kemudian saya mengambil pendidikan juga di Sekolah Teologi Filsafat Jeffrey, mendapatkan Master of Divinity. Kemudian pekerjaan pensiun dari BPS, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Kalau di Manado, Sulawesi Utara, kami sudah hampir ke seluruh pelosok, dari mulai Kota Mubago sampai ke pulau-pulau di Siau, Sangihe, Talaut, ya, dan berbagai tempat di daerah Sulawesi Utara. Karena itu memang pekerjaan saya. Yang favorit makanan di Sulawesi Utara, woku balanga dan rage, pesadable. Ya, kalau aktivitas sehari-hari, saya mengajar di Pasca Sarjana Teologi, ya, mengajarkan metodologi statistik. Ya. Demikian perkenalan saya. Baik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat 8 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah.
Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, padamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini berisi perpaduan antara doa, pujian, pengakuan, dan keyakinan di dalam Allah. Semuanya begitu serasi, saling mendukung. Daud menyatakan keyakinannya kepada Allah dengan penuh sukacita. Dan dengan keyakinan ini, ia berdoa agar ia dibebaskan dari masalah yang sedang dihadapinya. Ada sukacita, ada masalah. Ini sepertinya ada paradoks yang diungkapkan pemazmur. Paradoks yang dimaksud pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan kebenaran. Tetapi kenyataannya dia mengandung kebenaran. Dalam pergumulan dan masalah yang sedang dihadapi oleh pemazmur ini, dia dengan yakin, dengan sukacita, dan dengan percaya ada kelepasan, ada pembebasan. Pemazmur mengeluh tentang keadaannya yang menyedihkan. Ya. Di sini kita melihat gabungannya itu, paduannya itu. Suasana sedih tetapi dia optimis, ada sukacita. Aku akan bersorak, bergembira sebab Engkau tetap mengasihi aku, memperhatikan kesesakan jiwaku. Engkau di bagian akhirnya dikatakan, Engkau selalu memelihara aku, selamatkan aku dari musuh-musuhku. Kalau dilihat dari strukturnya, ini kalau seperti kita melihat hamburger. Ada bagian roti, lapisan yang empuk, kemudian di bawahnya ada bagian roti lapisan yang empuk. Itulah di ayat 8, ya, sebagai roti yang bagian yang empuknya itu ada sukacita, ada harapan, ada optimisme. Dan yang bagian roti yang bagian bawahnya dibilang aku percaya karena Engkau selalu memelihara aku. Dan ada bagian yang tengah yang akan kita juga lihat nanti, ada bagian yang keras, bagian kesulitan, bagian penderitaan, bagian yang juga dalam satu paket yang dikatakan sebagai hamburgernya Daud ini. Nah, kita melihat dari bacaan tadi, ya, iman dan doa yang berjalan seiringan. Siapa yang percaya, dia berdoa. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Dan siapa berdoa, biarlah dia percaya. Karena doa yang penuh iman adalah doa yang membuahkan hasil.
Nah, di dalam ayat ini terkandung keduanya. I will be glad and rejoice in thy mercy. For thou hast considered my trouble. Thou hast known my soul in adversities. Dalam doa ini, dia memuliakan Allah dengan berulang-ulang, mengakui bahwa ia percaya dan bergantung kepada Allah. Ini yang mendorong untuk berdoa dan melayakkan dia mendapatkan belas kasihan yang dimintanya. Padamu Tuhan, aku berlindung. Atau dalam King James Version dikatakan, aku menaruh percayaku. Bukan pada diri sendiri, bukan pada kemampuan sendiri, juga bukan pada benda apapun, ya. Walaupun di dalam benda itu ada lembaran yang tertulis, in God we trust. Yang senyum-senyum, ya, yang senyum-senyum pasti tahu. Dia maksudnya apa, ya. Kalaupun tidak ada tulisan itu, ya, kalau semua orang percaya, pasti orang itu mengejar lembarannya, bukan kalimatnya. In God. Nah, kita lihat, kita masuk bagian-bagian yang kesulitan, persoalan, penderitaan yang dialami oleh Daud. Daud sangat menderita. Dia ditawan, dia menangis, ada jiwanya merana. Raganya juga merana, ya, habis dalam penderitaan. Tahunnya berlalu dengan keluh kesah, ya, tulang menjadi rapuh, ya, ditertawakan oleh musuh, dilupakan seperti barang yang terbuang. Di mana-mana ada kengerian, orang-orang bersekongkol, ya, tidak melawan dia. Bahkan ada yang rencana untuk membunuh dia. Itulah suasana yang dialami oleh pemazmur ini, ya, yang kalau kita memperhatikan syair daripada sebuah lagu yang dinyanyikan, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dan percaya akan kepedulian Allah. Dia tahu Allah mengerti akan yang menilik persoalannya, yang sengsaranya. Allah memperhatikan kesasakan, Allah memperhatikan kesulitannya. Namun satu hal yang Allah minta, ya, agar kita percaya. Coba kita bersama-sama katakan, ada satu hal yang Allah minta, agar kita percaya. Sampai kapan? Sampai mukjizat menjadi nyata. Yakini, imani. Itulah doa yang berbuahkan kenyataan. Nah, pengalaman Daud ini pun semasa mudanya dia membuat tidak pernah ragu tentang Tuhan yang disembahnya. Berkali-kali dia diluputkan dari bahaya maut yang dirancang oleh para musuhnya. Ketika Daud mempercayakan hidupnya dalam kuasa Tuhan, maka ada terasa suasana aman. Karena itu ia pun bersorak-sorai. Dia bersuka cita di hadapan para lawannya.
Dia percaya dia tidak akan dibuat malu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Yesus? Minggu-minggu ini adalah minggu sengsara. Ya. Kita akan masuk di dalam minggu sengsara ini selama di minggu ini, ya. Kita akan merasakan bagaimana suasana penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dia dicaci tetapi tidak memaki. Tapi tidak membalas. Dia hanya menyerahkan kepada Allah yang punya kuasa untuk menghukum. Yesus menyerahkan kehidupannya di kayu salib. Dia mengutip pernyataan dari Mazmur 31 ini seperti yang tertulis di Lukas 23 ayatnya yang ke-46. Yesus berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku." Dan kemudian Yesus memberikan nafas yang terakhirnya. Dengan kesadaran penuh dan menjadikan nyawa itu sebagai persembahan. Satu korban persembahan bagi dosa yang diberikan atas kehendaknya sendiri. Dengan sukarela dia menyerahkan hidupnya sebagai tebusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan penderitaan yang dialami oleh Yesus, ya, kita akan melihat begitu perih, ya, begitu berat yang dijalani. Bahkan kalau kita membandingkan dengan penderitaan yang Yesus yang dialami dengan Daud, ya, semua ada banyak kesamaan, ya. Dia menderita, dia ditawan, dia menangis, dia habis jiwa raga, merana, ya. Tahun berlalu, tapi jauh lebih berat lagi yang dirasakan oleh Yesus. Ya. Daud cuma dirasa rencana pembunuhan. Tetapi kalau Yesus memang dia dibunuh, ditombak. Sehingga sehingga mencucurkan darah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia telah menunjukkan kebaikan serta kepedulian. Pedulian Yesus luar biasa. Pengorbanan atas jiwanya, dia menyerahkannya ganti kita supaya terpelihara. Seperti dalam 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, "Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia, bebaskan aku sesuai dengan janji yang Engkau tepati." Kalau kita membandingkan lagi dengan penderitaan kita, bagaimana? Penderitaan fisik maupun secara psikis, kita mungkin katakan belum seberapa. Penderitaan yang kita alami, yang kita jalani, ya, belum seberapa dibandingkan yang dirasakan, yang dialami oleh Daud ataupun juga yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Kalau Paulus katakan di Filipi 3 ayat 10, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia." Paulus menghendaki untuk mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Menghendaki tahu tentang kuasa kebangkitannya. Dan juga yang dikehendaki oleh Paulus yaitu persekutuan dalam penderitaannya. Ikut terlibat, ikut merasakan, ikut menghayati penderitaan dan Yesus.
di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Coba bandingkan penderitaan yang pernah kita alami dalam hidup ini. Kalau penderitaan itu dalam bahasa, ya, lawan katanya adalah kenyamanan. Penderitaan berarti mengurangi kenyamanan. Ya, itu artinya mengurangi kenyamanan. Itulah bagian dari penderitaan. Kalau kita terbiasa dengan jalan-jalan, leisure time, makan-makan, hangout, ya, maka kalau kita masuk dalam penderitaan, masuk dalam persekutuan penderitaan, kurangi itu. Alihkan kepada hal-hal yang Tuhan inginkan. Allah mau kita hidup di dalam. Kalau ada pelayanan kita, kepedulian kita, simpati kita, empati kita yang masih kurang banyak, tambahkan. Itulah bagian daripada penderitaan. Kalau kita bicara tentang me time, ya, waktunya saya yang terlalu banyak, hanya memikirkan diri sendiri, berpatut-patut di depan kaca berjam-jam, ya, berikan waktu dan perhatian bagi yang patut mendapat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membandingkan bagaimana variabel beratnya penderitaan itu, ya, kalau variabel dari menderita sampai dengan sangat menderita diberikan nilai 0 sampai dengan 100, Yesus sudah melakukannya. Daud pun sudah melakukan, tapi tidak sebanyak yang Yesus lakukan. Bagaimana dengan saya? Dengan kita? 30%-nya mungkin tidak sampai. 10%-nya juga mungkin tidak sampai. Itulah keterbandingan penderitaan. Jadi kalau kita mengerti masuk pada penderitaan itu, kita akan katakan kita belum apa. Kalau kita dicaci, ya, apa respon kita? Balas. Kalau kita tersinggung, apa? Ada banyak orang sangat mudah tersinggung, ya. Kemudian tidak suka, ya. Dia pergi ke sana, dia pergi ke sini, dia tinggalkan, ya. Lepas dari tanggung jawab, tidak menyelesaikan persoalan. Itulah bagian dari orang-orang kalau yang memikirkan tentang harga diri. Yesus tidak melakukan. Biasa mengosongkan dirinya, dia merendahkan hatinya, dia merendahkan dirinya. Bagaimana kita mau masuk dalam persekutuan kematian? Alami, lakukan seperti yang Yesus lakukan. Itulah pengenalan yang lebih dalam. Kalau kita masuk dalam pengenalan itu, kita akan merasakan betapa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Kita akan rasakan. Begitulah perasaan kalau kita melihatnya penderitaan itu. Oleh karena itu kita patut, kita wajib bagi setiap kita untuk mendengar, ya, melakukan dengan sungguh hati, menyerahkan diri kita, menyerahkan hati kita ke dalam tangan Tuhan agar dikuduskan oleh anugerahnya, dipersembahkan untuk kemuliaan Allah, untuk pekerjaan Allah, untuk melayani Dia bagi kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, andai kata Kristus tidak memikul tanggung jawab penderitaan ini,
niscaya penebusan itu tidak akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Hanya Yesus yang mampu melakukannya. Oleh karena itu kita patut mengembangkan karakter kerohanian kita supaya kita bertumbuh dalam pengenalan Kristus, berbuah, ya, bahkan berbuah lebat. Orang yang imannya bertumbuh akan semakin mempercayai pemeliharaan Tuhan, walaupun situasi dan kondisi di sekelilingnya tidak kondusif. Berserah kepada Allah berarti kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. In God we trust, bukan karena lembarannya. Sepenuhnya berarti seluruh kehidupan kita, seperti pekerjaan, pendidikan, keluarga kita, pelayanan kita, kesehatan kita, keuangan kita, banyak hal berserah kepada Allah tidak secara otomatis membuat hidup kita juga terhindar dari masalah. Mungkin akan ada banyak datang masalah, terutama di saat-saat pandemi semacam ini yang berkepanjangan sudah 1 tahun kita lalui. Jangan kita katakan panjang umur, tetapi biarlah ini cepat berlalu, supaya kehidupan boleh normal kembali. Ya. Namun di masa apapun, situasi dan kondisi yang tidak kondusif ini, kita percaya. Namun satu hal yang dia minta, percaya saja. Allah adalah pelindung, penolong yang dapat dipercaya. Mari kita belajar dari Daud yang tidak mengandalkan dirinya, tetapi menyerahkan hanya kepada Allah yang setia. But I trust in you, O Lord. I declare, you are my God. You determine my destiny. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan walaupun susah kami, penderitaan kami, ya, persoalan kami boleh mempercayakan diri kami, mengandalkan di Engkau, bersuka cita dalam segala perkara. Ya, karena kami percaya, kami tahu bahwa Allah melihat, Allah melindungi, Allah memperhatikan setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan Yesus dalam menghadapi berbagai persoalan ini untuk selalu tetap bersuka cita. Terlebih lagi Tuhan di dalam minggu sengsara ini, kami juga boleh Tuhan mengenal Engkau. Persekutuan dalam penderitaan Kristus boleh kami rasakan, boleh kami perhatikan, menjadi bagian di dalam menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.